Jepang sudah dibom, berarti mereka sudah kalah. Aku harus beritahu Soekarno sekarang. Ada apa kemari? Begini Bung, Jepang sudah kalah. Dia sudah menyerah kepada sekutu. Apakah benar berita itu? Ya, berita itu benar. Saya sendiri mendengarnya di radio. Kita jangan percaya dulu dengan berita itu. Kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Benar kata Bung Karno, kita harus tetap waspada. Jepang sudah dibom. Kita hanya punya dua pilihan, besar karena mandiri atau besar karena dimanfaatkan dan diperbudak. Jangan putus asa, kita tunggu saja keputusannya itu. Mereka akan tetap pada pendiriannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah ada Bung Karno-nya? Ya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada apa ya? Jadi gini Bu, ada hal penting yang harus dibicarakan. Oh ya, silakan masuk. Itu golongan muda mau berbicara penting katanya. Sudah Kang Mas, saya ke dalam terlebih dahulu ya. Begini Bu, kami kesini untuk membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Karena inilah waktu yang tepat buat kita semua. Kalian harus memikirkan jika tetap nekat untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Silakan masuk. Bu. Saya menolak saran mereka karena hal ini harus dibicarakan kepada anggota PPKI. Benar, kita harus membicarakan dengan anggota PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas menyiapkan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya sekarang yang terpenting adalah menghadapi para sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dengan PPKI pada 18 Agustus mendatang. Jadi, usulan kami belum disetujui. Saya yakin berita itu benar. Ini gorok leher saya. Saudara boleh bunuh saya sekarang juga. Saya akan menanyakan kepada wakil PPKI besok. Karno, tenanglah, hal ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ya sudah, kalau begitu. Karno dan Hatta bersikeras untuk tidak menyetujui keputusan kita. Apalagi mereka tidak akan percaya berita itu. Ini saja, saya usulkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk kita asingkan sementara saja dulu untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju? Tapi, apakah kalian ada usulan mereka mau dibawa kemana? Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok di Karawang? Karena di sana tempat perpusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Nah, saya setuju dengan pendapat kalian.
Apaan kalian di sini? Ikut kami. Tunggu dulu, saya akan mengizinkan jika saya dan Guntur ikut. Kalau begitu silakan siap-siap. Kami akan tunggu di luar. Assalamualaikum Bung Karno. Apa Bung Karno tidak ada di rumah ya? Assalamualaikum Bung Hatta. Kemana Bung Hatta dan Bung Karno ini? Kira-kira Bung Karno dan Bung Hatta kemana ya? Lebih baik saya tanyakan ke Wikana aja. Kau bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan berbohong kau. Aku yakin kau yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Berbohong bagaimana? Saya sudah meyakinkan mereka, tetapi tetap saja mereka menolak. Percaya, paling lambat mereka akan memproklamasikan kemerdekaan pada pukul 12 siang. Nyawa saya taruhannya. Ya sudah kalau begitu, ayo sekarang kita ke Karawang. Baiklah. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Apa mau main tes? Bagaimana keadaan di Jakarta sekarang? Tak revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita sudah membuang waktu 1 hari dengan sia-sia. Harus ke Jakarta sekarang juga. Ada apa tuan-tuan menemui saya? Apakah ada masalah serius? Maaf mengganggu istirahat Tuan. Kami kemari untuk menanyakan apakah benar Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Memang benar tentang berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakan agar tidak terjadi kekacauan. Kami sudah sepakat, jika berita itu benar, kami akan melaksanakan kemerdekaan secepatnya. Wah, itu ajakan yang bagus. Sepertinya inilah langkah yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah boleh kami menggunakan tempat ini untuk membahas proklamasi? Silakan gunakan tempat ini sepuasnya. Saya izin beristirahat. Permisi tuan-tuan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita,
Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sehingga sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ku hargai. Meanwhile, Girls, behind the scan Satrio. Ini Fatmawati. Ini Baim. Ini Kita Syahid. ini TNI, Masya Allah. Gitu. Ini siapa? Oh, Sinta. Ini Rehan. Ini Pak Ibu. Tiga. Ini gorok leher saya. Tiga. Benar ya, saya menolak mereka karena Tiga. Jepang sudah dibom, kita hanya punya 2 pilihan, satu besar. Tiga. Aduh, lupa tuh,